Halo semua, kali ini aku akan menginformasikan tentang analisis PDRB, tenaga kerja, dan ILOR Kabupaten Brebes tahun 2014 hingga 2023. Informasi ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes dalam 10 tahun terakhir. Produk domestik regional bruto adalah total nilai tambah dari semua unit usaha dalam satu wilayah. Dalam konteks ini, kita menggunakan PDRB ADHK, yaitu PDRB atas dasar harga konstan. Artinya, nilai ekonomi dihitung menggunakan harga tetap dari tahun dasar sehingga menggambarkan pertumbuhan real tanpa dipengaruhi oleh inflasi. Selama 10 tahun terakhir, perekonomian Brebes terus tumbuh secara real. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, Kabupaten Brebes berhasil beradaptasi dengan cepat. Tahun 2023 menjadi pencapaian tertinggi yang menandakan pemulihan dan ekspansi ekonomi. Tahun 2021 menjadi titik terendah bagi pasar tenaga kerja pasca pandemi. Namun, pada 2023, jumlah tenaga kerja mencapai angka tertinggi, 944.672 orang. Hal ini menunjukkan pemulihan yang cukup kuat, terutama didorong oleh sektor padat karya seperti industri dan pertanian. ILOR atau Indicate Labor Output Ratio adalah indikator yang mengukur seberapa besar hubungan antara pertumbuhan output ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Secara sederhana, ILOR menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi menciptakan cukup banyak lapangan kerja atau tidak. Naiknya ILOR berarti pertumbuhan ekonomi bersifat padat karya. Sebaliknya, jika ILOR menurun atau negatif, artinya pertumbuhan ekonomi tidak banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2020, ILOR mencatatkan penurunan drastis akibat krisis ekonomi yang disebabkan pandemi. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan tajam tetapi bersifat rebound. Namun, pada tahun 2022 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan kualitas yang optimal. Meski output meningkat, lapangan kerja yang tercipta masih terbatas. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Brebes menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pasca pandemi. Namun, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Rekomendasi ke depan, mendorong investasi di sektor-sektor padat karya, memperkuat pelatihan tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas lokal agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.